Terima kasih Kang Azen, Kang Ijat, serta narasumber yang lain, ada siapa Mas Cito, Kang Anta, dan lain sebagainya, serta hadirin yang berbahagia. Saya izin share juga ya, share sedikit bahan terkait dengan bukan hanya lobster sih yang ingin saya lihat, dan mudah-mudahan kita tidak terjebak isu lobster ini dengan melihat bahwa perikanan tuh kok yang diomongin hanya lobster aja, kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan berita lobster ini kita semua semakin terbuka bahwa sebagai bangsa Indonesia yang memiliki posisi sangat strategis baik dari sisi geoekonomi, geopolitik dan lain sebagainya, ini kita menjadi bertambah bersyukur bahwa ini peluang untuk kita semua. Nah, sebelum saya berbicara lobster, secara umum kalau kita berbicara perikanan dan kelautan, sebetulnya masih banyak problem yang harus kita selesaikan. Baik isu atau problem terkait dengan tata kelola, kemudian tata niaga, isu sosial budaya, regulasi, juga isu lingkungan. Paling tidak 5 isu dan masalah ini harus sama-sama kita diskusikan dan mudah-mudahan menjadi PR dari teman-teman di dunia perikanan dan kelautan. Contoh misalnya tata kelola untuk mengelola wilayah pengolahan perikanan, kita masih punya banyak kendala. Padahal kita punya 11 wilayah pengolahan perikanan laut, kemudian kita punya 14 wilayah pengolahan perikanan darat. Termasuk misalnya bagaimana mengatur kuota penangkapan, mengatur budidaya, dan lain sebagainya, itu kita masih punya banyak kendala. Pun juga terkait dengan tata niaga. Nah, ini juga menjadi salah satu problem. Sehingga biasa kalau yang namanya produk agriculture termasuk maritim di dalamnya, kalau barang sedikit ya harga naik gitu ya. Kalau harga barang lagi tinggi, harga juga jatuh turun. Nah, ini kita perlu atur dengan sebaik-baiknya sehingga yang paling penting adalah kelompok masyarakat yang terlibat langsung di ekonomi perikanan, khususnya para nelayan, mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang kita miliki. Kemudian sosial dan budaya. Kalau saya jelaskan bahwa masyarakat yang paling miskin yang ada di Indonesia itu adalah masyarakat pesisir, dunia sebetulnya percaya nggak percaya. Karena di negara-negara maju, termasuk di Cina, di Vietnam, biasanya orang yang hidup di wilayah pesisir itu adalah yang paling sejahtera. Karena wilayah pesisir adalah yang pertama kali bersentuhan dengan barang keluar masuknya barang dan jasa. Sehingga idealnya masyarakat pesisir adalah masyarakat yang lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat pegunungan. Kemudian yang keempat terkait regulasi, kebijakan. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala di kita. Ini pun saya melihat bahwa regulasi dan kebijakan ini belum bisa mendorong bangkitnya industri perikanan kita yang tangguh ke depannya. Padahal sebagai bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, terutama sumber daya yang dapat pulih dengan luas lautan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan luas daratan, seharusnya bisa mendorong dengan regulasi, dengan kebijakan untuk membangun sebuah industri perikanan yang tangguh. Dan perikanan, menurut saya perikanan adalah merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi atau bahkan pemulihan ekonomi, khususnya pada kondisi sekarang di mana kita dihantam dengan badai pandemi COVID. Ini perlu kita pikirkan bersama. Dan kita berharap adanya regulasi, adanya kebijakan bukan menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi justru sebaliknya, bahwa regulasi dan kebijakan itu dibuat dalam rangka mempermudah pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kan kata kuncinya itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Dan yang dicita-citakan oleh the founding fathers kita semua. Dan yang kelima, isu lingkungan. Kita masih punya banyak problem di pencemaran, baik di pesisir, di sungai. Kemudian kita juga dikenal sebagai negara penghasil plastik, misalnya nomor 2 di dunia. Kemudian sungai-sungai kita juga sungai-sungai yang boleh dikatakan menjadi WC bagi kehidupan organisme, karena semua sampah itu mesti ke perairan. Ini problem yang harus kita
ini bersama. Di samping itu ada problem yang lainnya. Jadi kalau kita bicara perikanan dan kelautan, kita sepakat bahwa ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kata kuncinya, kalau ini menjadi sebuah anugerah, maka kita harus mampu mengelola dan memanfaatkannya. Itu sebagai bukti dan tanda syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, problemnya saat ini ternyata kita masih belum optimal di dalam memanfaatkan wilayah pesisir untuk kegiatan perikanan misalnya. Termasuk sarana prasarana perikanan, termasuk budidaya, kemudian perikanan tangkap, unit pengolahannya kita masih sangat terbatas. Kita masih belum fokus. Padahal kalau kita lihat sejarah ke belakang, dulu kita boleh dikatakan menjadi salah satu kiblat dunia perikanan di dunia. Termasuk Vietnam banyak belajar ke kita. Ini ada cerita bahwa ketika Vietnam pertama kali memerdekakan diri setelah perang dengan Amerika, pemerintahnya kemudian mengumpulkan para saintisnya. Di Vietnam sama dengan kita, banyak sungai-sungai besar, ya ada sungai Mekong dan lain sebagainya. Kemudian para saintis ini diminta pendapatnya bagaimana memanfaatkan sungai-sungai yang begitu besar ini untuk kemudian menjadi salah satu sumber devisa bagi negara untuk pembangunan, karena setelah perang kan menghabiskan banyak ekonominya mulai terpuruk. Nah, diberi waktu 1 minggu, setelah 1 minggu kemudian para saintis ini menyampaikan ide dan gagasan kepada pemerintah bahwa ada satu daerah yang berhasil mengembangkan sektor perikanan untuk membangun perairannya termasuk sungai-sungainya. Ditunjuklah Indonesia termasuk Jawa Barat. Mereka dikirim ke Indonesia, dikirim ke Jawa Barat, belajar bagaimana membudidayakan ikan, membudidayakan ikan nila, kemudian termasuk belajar bagaimana budaya karakter masyarakat di Indonesia. Jadi kalau kita datang ke Vietnam, ke tempat-tempat atau ke sentra-sentra perikanan budidaya, itu orang Sunda bilang someah, humble, punya sopan santun yang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tanya kok seperti itu, jawabannya mesti karena nenek moyang mereka atau kakek orang tua mereka banyak belajar kehambelan, sopan santun dari kita sebetulnya. Nah, karena fokus, kemudian Vietnam dikenal sebagai negara yang berhasil mengekspor ikan nila terbesar di dunia, misalkan seperti itu. Nah, jadi usul para saintis ini diakomodir oleh pemerintahnya. Maka dikirim ke Indonesia, belajar, begitu pulang ditanya apa yang akan dikembangkan, kita fokus katanya. Fokus pada saat itu 1 atau 2 spesies yang punya nilai ekonomi tinggi berhasil dibudidayakan dan menjadi ekspor perikanan terbesar di dunia. Nah, kemudian juga kita sebaliknya, kita produktivitas kita masih rendah, daya saing usaha perikanan kita masih rendah, dan masih banyaklah hal-hal yang perlu kita pelajari bersama, kita carikan jalan keluarnya sehingga perikanan ini benar-benar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa sumber daya alam kita harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Jadi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33, maka saya mengajak bahwa kita semua sebagai insan perikanan pertama harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat di dalam bisnis dunia perikanan dan kelautan. Kemudian juga kita harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Jadi tidak ada lagi istilah monopoli atau kemudian memanfaatkan jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus sepakat bahwa perikanan ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Dan yang terakhir, karena ini merupakan sumber daya alam milik bersama, maka pembangunan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, adik-adik mahasiswa serta hadirin yang berbahagia, kita punya 2 PR bersama. Pertama, terutama akibat pandemi COVID ini, bahwa PR utama kita adalah pengentasan kemiskinan.
bukan hanya pandemi COVID, tetapi sebelum pandemi COVID juga kemiskinan menjadi salah satu problem kita, dan terutama penyebab utamanya akibat salah satunya diakibatkan dengan sifat-sifat atau karakter korup yang masih tinggi di kita ya. Nah, mudah-mudahan PR bersama kita untuk melakukan pengentasan kemiskinan itu bisa kita lakukan, kita kerjakan melalui sektor perikanan dan kelautan. Kemudian yang kedua, tantangan yang tidak kalah pentingnya itu adalah ketidakmerataan distribusi ekonomi. Ini sekarang masih berpusat di barat Indonesia gitu. Ini dua tantangan besar bagi kita semua. Nah, dengan demikian saya menawarkan 3 prinsip pembangunan perikanan dan kelautan untuk kita lakukan bersama-sama. Pertama, bahwa perikanan dan kelautan harus berkontribusi terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan berkelanjutan. Ini sangat memungkinkan, terutama pasca pandemi COVID ini kita harus mencari bagaimana melakukan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Pandemi COVID bukan hanya menghantam sektor kesehatan, tetapi juga menghantam sektor ekonomi. Nah, sektor perikanan dan kelautan itu memberikan kesempatan dan memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi secara cepat. Kita bisa bandingkan, kalau kita memanfaatkan sektor pertanian misalnya, ini bukan kita underestimate terhadap pertanian, tapi kenyataannya bahwa pertanian butuh waktu, harus menanam, ada proses, harus menunggu, gitu. Ada waktu yang perlu kita tunggu. Pun juga kalau kita melihat di sektor manufaktur, sektor yang lainnya, ini ada hal yang ada proses yang perlu kita tunggu. Artinya pertumbuhannya tidak bisa cepat sesuai dengan yang kita inginkan secepat mungkin gitu ya. Kalau istilah film Cowboy itu, pertumbuhan ekonomi sekarang itu ibaratnya harus lebih cepat dari bayangan kita, seperti itu kalau kita berlari. Nah, perikanan ini Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita. Nelayan hari ini pergi ke laut, nelayan hari ini mendapatkan ikan atau benur lobster, nelayan hari ini bisa menjual hasil tangkapannya, dan nelayan hari ini bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jadi ini menjadi pintu, bukan prioritas, tetapi menjadi pintu untuk pertumbuhan ekonomi secara cepat. Pintu. Sekali lagi ini menjadi pintu. Nah, setelah ini dikelola dengan baik, tapi catatannya adalah bahwa kita, pemerintah, dan semua stakeholder harus mempersiapkan infrastrukturnya, pelabuhan yang baik, alat tangkap yang baik, dan hal-hal yang terkait dengan perikanan tangkap. Begitu ini tersedia, hari ini berangkat ke laut, hari ini mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, setelah ini berjalan dengan baik, maka ini akan menetes ke kegiatan-kegiatan ekonomi yang lainnya, termasuk pertanian, karena masyarakat pasti membutuhkan pangan, akan bergeser ke masalah infrastruktur, karena infrastruktur juga perlu disiapkan untuk mendukung sektor perikanan dan lain sebagainya. Jadi perikanan tangkap dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, itu akan bisa menjadi pintu untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan berkelanjutan. Nah, yang kedua, prinsip pembangunan perikanan dan kelautan juga harus menuju kepada terjadinya distribusi kesejahteraan secara adil. Kita berharap ada industri perikanan, ada industri kecil, ada industri besar, kemudian nelayan juga ada nelayan kecil, ada nelayan besar, semua mendapatkan haknya yang sama, sehingga sumber daya alam yang kita miliki itu benar-benar terdistribusikan secara adil dan merata. Juga termasuk di lobster. Kita berharap bahwa lobster juga bisa memberikan kesejahteraan yang merata, sekali lagi secara adil dan merata, baik terhadap nelayan kecil, industri kecil, menengah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, juga perlu memperhatikan kelestarian ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini penting karena kita berharap bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam juga ingin kita lakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi harus diatur sebaik mungkin. Ini kalau istilah sepak bola itu diatur mana yang jadi back-nya, mana yang jadi pemain tengahnya, mana yang jadi penyerangnya, sehingga ketika bola
datang menyerang, tidak semua menggiring ke bola tersebut. Saya kira perlu kita atur sehingga pola permainan atau pemanfaatan sumber daya alam itu bisa lestari dan berkelanjutan. Nah, ketiga pendekatan ini yang kemudian perlu kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan dan program. Sehingga kalau kita melihat sektor perikanan termasuk di dalamnya lobster, ketiga hal ini perlu kita pertimbangkan secara baik-baik. Memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi secara cepat, kemudian adanya distribusi kesejahteraan secara adil dan merata, dan terjaganya kelestarian ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, dengan demikian kita perlu menyusun sebuah program dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi. Kita punya potensi, kita juga punya visi ke depan untuk membangun industri perikanan yang tangguh dan kuat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, seharusnya sangat masuk akal dan sangat layak kalau bangsa Indonesia menjadi atau memiliki visi untuk mewujudkan industri perikanan yang paling tangguh di dunia. Kemudian kita juga paham bahwa kita masih punya problem, ada problem tata kelola, tata niaga, problem lingkungan, sosial. Nah, kalau ini kita padukan, potensi yang kita miliki, problem yang terjadi, kemudian visi ke depan bagaimana kita membangun industri perikanan yang tangguh, maka kita formulasikan menjadi sebuah misi bersama. Nah, misi ini agar berjalan dengan baik, dengan lancar, didukung dengan peraturan yang sangat mendukung, sehingga satu sama lain bisa saling memahami, diwujudkan menjadi sebuah program fase pertama, fase kedua, anggarannya berapa, dan lain sebagainya. Ini dasar ketika kita ingin memanfaatkan sektor perikanan untuk program pemulihan ekonomi secara cepat dan tepat. Nah, ada baiknya kita juga melakukan kolaborasi. Jadi inovasi yang kita bangun perlu kita kolaborasikan. Ada pemerintah, ada industri, ada masyarakat, ada dunia kampus. Saya kira perlu kolaborasi yang sangat kuat. Semua harus sangat saling terbuka. Kampus banyak risetnya, kampus juga punya SDM, masyarakat juga terlibat dalam pemanfaatan ekonomi di perikanan. Industri juga mendukung, tidak ansih industri, tetapi juga melibatkan kampus dan masyarakat, dan government sangat mendukung dengan pembuatan policy peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan. Nah, dengan demikian target program tersebut akan dilakukan secara bersama, siapa melakukan apanya menjadi jelas. Yang penting target tercapai. Nah, sekarang kita berbicara lobster. Jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, salah satu sumber daya alam yang kita miliki adalah lobster. Lobster ini istimewa karena lobster hidup, berkembang, memijah di selatan bumi. Saya sering menyampaikan ada di Christmas Islands, di Australia. Kemudian mereka memijah, kemudian telurnya, kemudian pirulusnya, benurnya itu terbawa oleh arus sampai ke arah utara. Nah, karena negara kita negara kepulauan, ini sangat strategis. Semua air bergerak ke wilayah kita. Kita satu-satunya negara tropis yang disebut sebagai Ocean Conveyor Belt. Semua perairan menuju ke arah kita, berkumpul di kita, dari Pasifik, dari Samudra Hindia, dan lain sebagainya. Ini yang membuat negara kita menjadi negara yang subur makmur, karena ketika air bergerak, bukan hanya airnya saja yang bergerak, tetapi kandungan nutriennya, organismenya, tadi planktonnya, termasuk benur atau pirulus yang masih belum punya alat gerak aktif, akan terbawa dan terjebak di perairan kita, karena kita negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga kalau kita bicara benur lobster, maka tempat hidup benur lobster adalah Indonesia, di selatan Pulau Jawa atau di timur Sumatera, sebagai daerah perangkap pertama dari benur lobster yang bergerak dari selatan bumi, apakah itu dari Australia, dari Christmas Island, dan dari pulau-pulau yang lain yang ada di wilayah selatan bumi. Sehingga kalau kita lihat jenis-jenis lobster di Indonesia, itu akan sangat beragam. Misalnya ada lobster batik atau Panurlutus longipes, ciri-cirinya seperti ini, beratnya bisa lebih dari 200 gram, sudah bisa diambil, dan lain sebagainya. Atau lobster mutiara, ini lobster yang paling mahal katanya, beratnya bisa lebih dari 500 gram, ukuran panjang rata-ratanya 50 cm,
dan ini banyak diburu oleh penggiat lobster. Kemudian juga ada lobster bambu, kemudian ada lobster pasir, ini yang paling banyak, Panulirus homarus dan lain sebagainya. Saya kira banyak lah lobster-lobster, dan mungkin masih ada spesies-spesies lobster yang lain yang masih belum ditemukan di wilayah kita. Nah, maka kalau kita melihat bahwa lobster menjadi salah satu sumber daya alam anugerah dari Tuhan, kewajiban kita adalah melakukan pengelolaan, bukan dibiarkan. Karena kalau kita biarkan, artinya saya khawatir kita menjadi bangsa yang tidak bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Maka perlu kita kelola, kita perlu membuat manajemen lobster yang baik. Kita perlu membuat peluang risetnya, bagaimana analisis populasi, kemudian analisis daerah tangkapan yang baik untuk lobster, kemudian riset terkait dengan dampak gangguan habitat pada lobster, populasi lobster dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu membuat manajemen konservasinya seperti apa. Kita juga perlu melihat bagaimana tantangan terkait dengan sumber daya lobster, baik itu tantangan alami apapun tantangan buatan. Tantangan alami misalnya adanya perubahan iklim, kemudian tantangan yang sifatnya terkait orientasi pasar, apakah itu ekspor, import dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu melihat mengelola bagaimana diversitas dari lobsternya, karena saya yakin masih banyak spesies lobster di negara kita yang mungkin belum ditemukan baik oleh nelayan ataupun oleh para ilmuwan. Dan semuanya saya kira informasinya akan bisa kita peroleh kalau kita punya fokus untuk membangun lobster menjadi salah satu subsektor perikanan yang bisa dibangun menjadi salah satu industri yang cukup tangguh dan kuat. Nah, manajemen tersebut tidak terlepas dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sejauh ini misalnya sumber daya manusianya kita masih punya kelemahan. Masih sulit kita mencari ahli lobster. Mungkin hanya bisa dihitung oleh jari siapa yang menjadi ahli lobster, bagaimana punya kemampuan dia tahu betul habitat lobster di mana, bagaimana cara meminjah dan lain sebagainya. Juga termasuk sumber daya alamnya. Secara pasti kita belum bisa menyebutkan berapa sih stok lobster yang ada di perairan kita. Itu juga menjadi PR buat kita. Ada yang bilang 200 miliar benur lobster, ada yang menyampaikan 800 miliar, ada yang menyebutkan 2 miliar. Nah, informasi-informasi ini juga datangnya banyak dari ilmuwan-ilmuwan di Australia, di Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, kita berharap Komnas Kajiskan yang minggu lalu mengadakan pertemuan pertama setelah diaktifkan kembali, itu bisa menjadikan lobster menjadi salah satu prioritas untuk penentuan berapa stok lobster tersebut. Kemudian pengolahan lobster juga harus berkelanjutan, sehingga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Bagaimana porsinya harus sama-sama win-win solution, baik itu dari sisi aspek ekonomi, aspek ekologi, dan sosial. Kalau berat sebelah, ya yang terjadi tidak akan sustainable, dan manajemennya termasuk manajemen yang buruk. Nah, sisi ekonomi, ekologi, dan sosial perlu diperhatikan benar, sehingga lobster bisa dikelola secara berkelanjutan. Nah, informasi tentang lobster sebetulnya banyak. Jadi kita tinggal cek lobster, banyak artikel-artikel tentang lobster, tentang habitatnya dan lain sebagainya. Ini sudah cukup banyak. Cuman fokus kita untuk membangun lobster menjadi salah satu big data lobster di kita, ini belum menjadi perhatian utama. Ini salah satu yang ditulis terkait dengan lobster. Nah, saya ingin melihat perbandingan bagaimana lobster kalau kita kelola secara komprehensif, ya. Saya mengambil salah satu poin penting terkait dengan benur lobster dengan jumlah misalnya 4 miliar. 4 miliar ini angka yang saya sebut sebagai angka moderat lah. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Karena ada yang berpendapat sekian ratus juta, sekian ratus miliar, dan lain sebagainya.
Tapi memang perlu dikaji kembali apakah betul 4 miliar, jangan-jangan lebih dari 4 miliar. Tapi kalau 4 miliar ini kemudian dibiarkan saja, konon benur lobster itu yang hidup hanya sekitar 0,01%. Sisanya bisa mati, matinya bisa karena alam, karena kerusakan habitat, atau matinya karena dimangsa oleh ikan yang lain, ada predator atau ikan layur dan lain sebagainya. Nah, maka menangkap benur lobster itu menjadi salah satu upaya agar benur lobster katakanlah tidak mati sia-sia di alam seperti itu. Tapi kita perlu mengatur kuotanya, kita perlu mengatur tata kelolanya dengan cara yang baik sehingga tadi terjamin kelestarian si lobster tersebut. Katakanlah kita mengambil 25% dari total benur lobster yang ada di alam di perairan kita, atau sekitar 1 miliar dari 4 miliar benur lobster. Kalau pemerintah menetapkan harga per benurnya itu 10.000 dalam kondisi 12, saya tidak akan membahas Permen 12-nya. Tapi kalau kita lihat Permen 12, maka ketetapan harga benur lobster itu kan dipatok di harga 10.000. Maka nilai ekonomi dari benur lobster ini sekitar 10 triliun. 1 miliar kali 10.000. Jadi sementara jangan lihat angkanya dulu, tapi katakanlah nilai ekonominya adalah 10 triliun. Nah, kemudian benur lobsternya ini mau dikemanakan? Kan itu pertanyaannya. Ya. Kenapa kita perlu menangkap benur lobster? Pertama tadi kita perlu membangun pengolahan lobster yang baik, dan secara sosial ada ribuan nelayan yang memang mata pencahariannya adalah menangkap benur lobster atau menangkap lobster. Kemudian katakanlah dari benur lobster yang ditangkap ini kita budidayakan dengan survival rate 60%. Ini yang sudah dicapai oleh Vietnam bisa mencapai 70%, 80%. Nah, kita hanya 60%. Walaupun sampai sejauh ini nanti mungkin Mas Citokun bisa cerita bagaimana mengelola budidaya lobster itu, apakah mudah atau susah gitu kan ya. Yang saya tahu dari pembudidaya di Lombok itu rata-rata SR-nya baru di angka 30, paling tinggi 40% katanya. Dia belum terlalu ekonomis. Katakanlah 60%, artinya benur yang ditangkap itu kita budidayakan, SR-nya 60%, sehingga yang bisa hidup sampai di berat konsumen yang bisa dikonsumsi itu katakanlah ada 600 juta ekor lobster. Maka nilai ekonomi budidaya lobster ini, karena harga lobster kan bisa berfluktuasi tuh, ada 200.000 sampai ada yang 1 juta. Maka nilai ekonomi dari kegiatan budidaya lobster itu bisa mencapai 96 triliun. Artinya bisa 9 kali lipat, mendekati 10 kali lipat dari kita menjual benur lobster. Kemudian kita misalnya punya manajemen yang baik, bahwa kita akan membangun daerah konservasi dengan pendekatan ekosistem. Jadi dari 600 juta tersebut 20%-nya dimasukkan ke daerah konservasi. Jadi tidak semua dimanfaatkan. Atau sekitar 120 juta itu kita masukkan ke daerah konservasi dengan pendekatan territorial use right for fisheries. Jadi nanti masyarakat juga tahu di mana harus menangkap lobster yang besar gitu ya. Dan kemudian dibuat aturan bahwa potensi tangkapnya hanya 0,01% atau 0,1%. Nah, kalau kita bandingkan, maka nilai ekonomi tangkapan itu ada 80 miliar. Nah, jadi dari pendekatan sederhana ini dulu, karena angkanya bisa saja tidak fix ya. Tapi yang paling penting kita bisa membuat gambaran. Kalau kita mengekspor benur lobster saja, maka nilai ekonominya ada di angka 10 triliun. Lebih kecil jika kita berhasil membangun budidaya lobster yang bisa mencapai nilai ekonominya bisa mencapai
9 atau bahkan mungkin 10 kali lipat daripada kita mengekspor benur lobster. Juga masih lebih tinggi nilai ekonomi dari kegiatan budidaya dibandingkan dengan nilai tangkapan lobster yang lobster konsumsi. Menjual benur lobster masih lebih tinggi dibandingkan dengan menjual lobster dari alam yang ukurannya besar. Jadi kalau kita bangun prioritas, maka nilai ekonomi yang paling besar dari lobster itu adalah dari kegiatan budidaya, kemudian dari menjual benur lobster, dan yang ketiga dari menjual lobster hasil tangkapan di alam. Nah, ini sekali lagi jangan melihat angkanya, tapi ini bisa menjadi sebuah model, sebuah pendekatan bahwa dengan tata kelola yang baik, dengan tata niaga yang baik, maka seharusnya kita bisa mendorong dan fokus untuk membangun kegiatan budidaya lobster karena nilai ekonominya akan lebih tinggi. Nelayan penangkap benur akan mendapatkan untung, kemudian industri yang bergerak di sektor budidaya juga akan mendapatkan keuntungan, dan pada akhirnya negara akan mendapatkan devisa. Kan itu yang kita harapkan, kan seperti itu idealnya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau nelayan kemudian dengan diberikan kesempatan untuk menangkap benur lobster, karena di zaman periode sebelumnya kan tidak boleh, jangankan mengekspor benur lobster, menangkap pun tidak boleh. Ini yang menjadi salah satu kendala bagi kita. Ternyata kita punya problem di budidaya lobster. Nah, pertanyaannya, ketika nelayan diberikan kesempatan untuk menangkap benur lobster, kemudian kita sudah siap belum untuk membangun budidaya lobsternya? Infrastrukturnya seperti apa? Seberapa besar daya serap benur lobster di dalam negeri? Nah, setelah dihitung ternyata kita masih kecil. Karena tadi pada periode sebelumnya kita tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan budidaya lobster. Jangankan tadi mengekspor benur lobster, menangkap saja tidak boleh gitu. Nah, sehingga upaya masyarakat, upaya pemerintah sejak tahun 94-an, tahun 90-an lah, kemudian tahun 2000-an untuk melakukan pendekatan pengelolaan lobster melalui budidaya selama 5 tahun periode kemarin itu hilang sama sekali. Dan yang berhasil mengembangkan adalah Vietnam. Vietnam berhasil fokus di membangun sistem aquaculture di lobster. Dan Vietnam mendapatkan benurnya dari negara kita melalui jalur kegiatan ilegal penangkapan lobster. Bahkan jalurnya juga jalur ilegal. Nelayannya mendapatkan nilai yang kecil, hanya dihargai per benurnya 3.000 atau 4.000, tapi nyampe di Vietnamnya harganya tinggi karena semakin sulit, itu kan hukum ekonomi, semakin sulit barang bergerak maka semakin tinggi nilai ekonominya, seperti itu. Dan negara tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang perlu kita cari jalan keluarnya. Bagaimana benur lobster itu tidak diperjualbelikan secara ilegal. Nah, kembali ke seberapa besar daya tampung masyarakat, seberapa besar daya tampung kita terhadap benur lobster untuk kita budidayakan di dalam negeri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Ternyata daya serapnya masih rendah. Lalu mau dikemanakan benur lobster yang ditangkap oleh nelayan? Kalau nelayan hanya dibatasi sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, itu pun ternyata masih tidak ekonomis gitu. Nah, akhirnya kalau saya membaca di Permen nomor 12 yang dikeluarkan di zaman menterinya Pak Edi, kalau kita lihat di pasal nomor 5, dan kalau itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka keinginan pemerintah untuk mendorong kegiatan budidaya lobster di dalam negeri itu sudah ada ke arah sana gitu ya. Sehingga ekspor benur lobster ke Vietnam itu kita harapkan sifatnya hanya sementara, sambil kita membangun infrastruktur budidaya lobster di dalam negeri yang kuat dan tersebar di seluruh wilayah secara merata, sehingga ekonominya bisa terdistribusikan dengan baik. Nah, sehingga ya sudah diekspor benur lobsternya untuk sementara waktu. Nah, di samping itu mungkin kita punya strategi yang lain. Sebaiknya kita undang saja pembudidaya lobster di Vietnam
atau investasi yang dikembangkan di Vietnam untuk budidaya lobster untuk melakukan kegiatan budaya di Indonesia, untuk berinvestasi di Indonesia, membangun sentra-sentra budidaya lobster, sekaligus kita belajar dari mereka bagaimana membudidayakan lobster. Artinya ada transfer teknologi dari Vietnam ke kita. Saya kira dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan investasi itu sangat memungkinkan. Dan pihak Vietnam pun akan senang untuk melakukan kegiatan budidaya di kita. Karena jalur rantai pasok benur lobster ke tangan pembudidaya di Vietnam juga cukup panjang dan tadi dalam tanda kutip ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli, bukan hanya monopoli di dalam negeri tapi di luar negeri juga ada monopoli penjualan lobster sampai ke pembudidaya Vietnam. Nah, kalau kita bisa mengundang mereka untuk beraktivitas di wilayah kita, berinvestasi di kita, maka masyarakat akan belajar, dan masyarakat kita masyarakat yang saya kira cerdas, mudah belajar, bisa mengembangkan sendiri ke depannya. Orang Vietnam akan lebih mudah lagi karena bisa melakukan pengadaan atau mendapatkan benur lobster dengan harga yang jauh lebih murah. Benur lobster hanya 10.000 di negara kita, di Vietnam dibeli dengan harga bisa 10 kali lipatnya. Ini mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik kalau mereka berhasil membangun kegiatan budidaya lobster di wilayah kita. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita pertimbangkan. Yang jelas kalau kita melihat potensi sumber daya perikanan, ini bukan hanya di lobster, termasuk di spesies-spesies yang lain. Kalau kita berhasil membangun budidaya yang baik, maka keuntungan ekonomi, pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat itu akan lebih bernilai tinggi dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Nah, untuk membangun industri perikanan yang tangguh, saya berharap nanti pemerintah akan fokus. Jadi fokus di budidaya, fokus di spesies atau organisme yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, termasuk di dalamnya ada lobster, kemudian udang, di air tawar ada nila. Jadi itu fokus sampai kita berhasil dari A sampai Z-nya. Jangan sampai kita mau membangun budidaya lobster, tapi tidak ada balai yang siap menjadi tempat riset atau menyediakan benur atau sampai induk lobster yang tahan penyakit, yang cepat hidup dan lain sebagainya. Atau tidak ada riset tentang pakan dan lain sebagainya. Ini kan konyol kalau seperti itu. Tapi kalau kita memang benar-benar ingin fokus membangun sektor perikanan, maka fokus mencari spesies mana yang bernilai ekonomi tinggi, kemudian kita dorong dari A sampai Z-nya menjadi sukses dan berhasil. Dan untuk ke arah sana saya kira banyak hasil-hasil riset yang bisa kita adopsi, baik riset di dalam negeri maupun riset di luar negeri, bagaimana memilih tempat habitatnya lobster dan lain sebagainya. Saya kira itu mungkin karena waktunya juga sangat terbatas ya Kang Azen. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi dan menggugah bagi kita bahwa sebagai bangsa besar yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, kita punya semangat untuk mengelolanya dengan pendekatan tadi, ekonomi, ekologi, dan sosial, sehingga memberikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan apa yang diamanatkan oleh The Founding Fathers, bahwa kekayaan alam ini adalah merupakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.